Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo, memaparkan 10 fakta terkait utang pemerintah Indonesia yang sebelumnya sempat disinggung oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, JK. JK diketahui sempat mengatakan bahwa pemerintah membayar utang 1.000 triliun rupiah tiap tahun. Jumlah tersebut, menurutnya, merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Sebaliknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah hal tersebut. Dia menegaskan bahwa utang pemerintah selalu dikelola dengan baik. Penarikan utang maupun pembayaran utang yang jatuh tempo sudah masuk dalam strategi pembiayaan pemerintah setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Kemenkeu, pemerintah akan melakukan pembayaran bunga utang sebesar 441,4 triliun rupiah pada 2023 atau meningkat 14,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar 426,8 triliun rupiah dan bunga utang luar negeri sebesar 14,6 triliun rupiah. Adapun pada 2022, pembayaran bunga utang pemerintah tercatat hanya 373,3 triliun rupiah, atau meningkat 12,47% secara tahunan. Justinus Prastowo pun membeberkan fakta untuk membantah tudingan JK. Berikut 10 fakta utang pemerintah Indonesia. 1. Tidak membayar utang 1.000 triliun rupiah per tahun. Prastowo mengatakan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan 1.000 triliun rupiah per tahun untuk membayar utang seperti yang disampaikan JK. Dia pun mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan tanggapan terkait hal tersebut. 2. Rasio utang turun. Prastowo mengatakan rasio utang terhadap PDB per April 2023 turun menjadi 39,17% dari 39,57% pada Desember 2022. Padahal, utang pemerintah sempat meningkat dari 39,4% PDB 2020 menjadi 40,7% PDB 2021 karena kebijakan penanganan COVID-19. Kemampuan recovery yang baik membuat ekonomi Indonesia mampu bangkit, sekaligus menurunkan debt ratio. Pada 2021, rasio utang Indonesia, 40,7%, jauh di bawah rata emerging market. Cina bahkan menyentuh 71,5%, ujarnya dalam akun Twitter Prasto, Kamis, 1 Juni 2023. 3. Patuhi aturan fiskal. Prastowo menegaskan bahwa Kemenkeu patuh pada aturan fiskal atau fiscal rule. Dengan demikian, kenaikan produk domestik bruto, PDB, lebih besar daripada utang. Hal ini terjadi di saat mayoritas negara ASEAN dan G20 mengalami kenaikan utang yang lebih tinggi dari PDB. 4. Efek berganda yang besar. Selama kurun 2018-2022, dia mengatakan utang pemerintah mampu menghasilkan efek berganda atau multiplier effect sebesar 1,34 AS$. Capaian ini dinilai lebih baik dibandingkan banyak negara, termasuk AS, 0,55 AS$, Cina, 0,70 AS$, dan Malaysia, 0,70 AS$. 5. Mayoritas utang pemerintah dari domestik. Prastowo menyampaikan bahwa sebagian besar utang Indonesia merupakan mata uang rupiah atau utang domestik. Perinciannya, 73% utang Indonesia berasal dari SBN domestik. Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, DJPPR, utang dari pasar domestik dibutuhkan untuk pendalaman pasar kemandirian secara jangka panjang. Pasar domestik juga berperan dalam menurunkan tingkat bunga dan meningkatkan likuiditas, sehingga mengurangi risiko hengkangnya dana asing secara mendadak atau sudden reversal. 6. Risiko utang turun. Prastowo mengemukakan bahwa risiko utang Indonesia menurun tajam, ditandai dengan debt service ratio, DSR, dari 2020 sebesar 47,3% menjadi 34,4% pada 2022. Dan menurun lagi per April 2023 menjadi 28,4%. DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan, pungkasnya. Sementara itu, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan juga turun, dari 19,3% pada tahun 2020 menjadi 14,7% pada 2022, lalu mencapai 13,95% per April 2023. 7. Rating bagus. Selain itu, Prastowo mengatakan Indonesia masih dipandang reliable dalam pengelolaan utang.
Menurutnya, lembaga-lembaga pemeringkat kredit, seperti Standard & Poor's, Moody, dan Fitch memberikan rating BBB Ba2 untuk Indonesia dengan outlook stabil. 8. Manfaat melebihi utang. Dia menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2015-2022, penambahan utang sebesar Rp5.125,1 triliun masih lebih rendah dibandingkan dengan belanja prioritas, seperti Perlinsos, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mencapai Rp8.921 triliun. 9. Pertumbuhan aset melebihi utang. Prastowo menyampaikan nilai pertumbuhan aset melampaui penambahan utang. Hal tersebut memperlihatkan pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu prioritas pendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, utang juga digunakan untuk ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM, sumber daya manusia, pungkasnya. 10. Utang BUMN bukan beban APBN. Mengacu pada UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, lanjutnya, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Segala utang yang timbul dari aksi korporasi merupakan tanggung jawab penuh BUMN dan bukan menjadi utang negara. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.